Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kisah tentang perumpamaan anak yang hilang yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32 itu dapat kita jadikan pembelajaran ketika kita membangun sebuah komunitas yang kuat. Karena di dalam sebuah komunitas itu terdiri dari berbagai macam orang yang berada dengan latar belakang yang tidak sama, pendidikan yang tidak sama, tingkat sosial yang tidak sama, dan latar belakang dan keluarga yang berbeda-beda. Hal ini adalah merupakan sebuah kesulitan ketika kita ingin membangun sebuah komunitas yang kuat. Perumpamaan anak yang hilang ini itu mengingatkan kita akan sebuah kisah dari sebuah keluarga di mana mereka memiliki budaya yang sama, mereka memiliki tingkat sosial yang sama, mereka dididik oleh bapak yang sama, tetapi menghasilkan kepribadian yang berbeda. Si sulung adalah seorang anak yang begitu taat kepada orang tuanya. Dia tidak malas, dia rajin dalam bekerja, dia tekun di dalam bekerja, dan dia menghormati orang tuanya. Dan saya yakin hal ini adalah sebuah sikap yang sangat disenangi oleh semua orang di dalam dunia ini. Dan semua orang tua mengharapkan keadaan yang seperti itu. Bahkan Tuhan pun juga menginginkan pribadi yang seperti itu. Tetap berbeda dengan si bungsu. Si bungsu memiliki kepribadian yang tidak diharapkan oleh semua orang. Dia malas-malasan, dia tidak menghormati orang tuanya, dan hidupnya berfoya-foya. Semua orang saya yakin tidak suka dengan sikap yang seperti ini. Dan hidupnya seperti berada di dalam alam mimpi. Semuanya nampak indah seperti yang dia bayangkan dan seperti yang dia inginkan. Tetapi alam mimpi yang dimiliki oleh si bungsu ini berakhir ketika harta warisannya habis dan bencana kelaparan datang. Keadaan ini menyadarkan dia, mengingatkan dia kembali bahwa dia bersalah kepada bapaknya dan bersalah kepada Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Sikapnya untuk kembali kepada bapaknya berbeda dengan ketika dia pergi. Dia menganggap bahwa dia sudah tidak layak lagi untuk menjadi disebut anak. Tetapi dia ingin datang kepada bapaknya untuk dijadikan pekerja di rumah bapaknya. Tetapi ketika bapaknya melihat, dia tidak menganggap anak ini sebagai pekerja, tetapi sebagai anak yang hilang. Dan keadaan ini bapaknya pulihkan kembali dengan memberikan jubah yang terbaik, dengan memasang cincin dan memakaikan sandal yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang majikan, bukanlah seorang pekerja. Kenapa hal itu terjadi? Karena sang bapak melihat sikap hati yang berbeda ketika anak ini kembali. Situasi ini membuat si sulung menjadi marah kepada bapaknya karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia yang tekun di dalam bekerja, dia yang taat kepada orang tuanya, dia yang tidak bermalas-malasan, tetapi dia tidak pernah mendapatkan haknya seperti yang bapaknya lakukan kepada si bungsu. Sehingga si sulung tidak mau masuk ke dalam rumah. Sementara di dalam rumah sedang terjadi sukacita yang besar, sedang mengalami kegembiraan yang luar biasa. Tetapi karena kemarahannya, si sulung mengambil keputusan untuk berada di luar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar lewat peristiwa ini bahwa membangun sebuah komunitas yang kuat, ketika kita berada di dalam perbedaan yang begitu jauh, itu akan membuat kita mungkin menjadi jengkel, mungkin akan membuat hati kita menjadi gundah. Mungkin kita akan merasa tidak nyaman dengan ketidakkompakan yang terjadi. Tapi mari kita memiliki sikap hati yang benar. Ketika situasi itu terjadi, janganlah membuat kita menjadi marah. Karena situasi yang seperti itu, Tuhan pun akan memberikan sukacitanya. Tuhan akan memberikan kegembiraan kepada kita semua. Kegembiraan surgawi itu, sukacita surgawi itu akan mengalir di tengah-tengah komunitas. Ketika di dalam komunitas itu bertumbuh orang-orang yang ingin diubah oleh Tuhan, bertumbuh karena ada orang-orang yang ingin berubah menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi lebih baik dengan seperti yang Tuhan mau.
dan sukacita itu akan mengalir di tengah-tengah komunitas. Tetapi ketika kita marah dan kemarahan kita itu tidak terkendali, maka sebenarnya kita sedang membawa diri kita untuk keluar di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan karena kasih karunia yang Tuhan berikan itu ada di dalam komunitas. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita belajar mensikapi dengan cara yang benar, mensikapi hidup kita dengan cara yang bijak ketika kita ingin membangun sebuah komunitas yang kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.